Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nurfaiza dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 2 nomor absen 5. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai materi share hosting, di mana saya memakai Debian 7 dengan adaptor pertama yaitu hanya host dan adaptor kedua yaitu adaptor terbright. Langsung saja kita tampilkan. Nah, di sini saya login sebagai root, lalu Anda bisa memasukkan password. Setelah itu kita buka interface dengan cara nano etc network interface. Nah, di sini terdapat ETH0 yang saya konfigurasikan secara statik dengan IP address 192.168.5.254 dengan netmask 255.255.255.0, dan untuk yang kedua ETH01 ini untuk user kedua dengan IP address 192.168.5.10 dan netmasknya 255.255.255.0, dan terakhir yaitu untuk user yang ketiga saya memakai ETH1, saya konfigurasikan secara DHCP. Ketika sudah, langsung saja kita Ctrl X, kita clear terlebih dahulu, lalu kita service network restart. Kita tunggu. Nah, lalu sudah. Selanjutnya kita akan menginstal phpMyAdmin dengan apt get install bin9 mysql min server spasi phpMyAdmin spasi apache 2. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah menginstalnya, lalu kita install kembali dengan menambahkan DNS utils. Nah, di sini juga menandakan bahwa saya sudah menginstalnya. Lalu kita masuk pada cd etc/bin, kita ls, lalu nano name.conf.default main.zone. Nah, pada zone pertama kita ganti dengan nama domain user pertama yaitu april.net, yang kedua april2.net, dan yang ketiga april3.net. Dan ini merupakan IP address lokal kita dan penulisannya secara terbalik. Jadi ini adalah konfigurasi pada name.conf.default main.zone. Langsung saja kita Ctrl X, kita clear. Selanjutnya kita ls, lalu kita copy cpdb.local db.april april2 dan april3. Langsung kita masuk pada nano db april. Nah, di sini pada localhost kita ganti dengan april.net. Ini juga kita ganti dengan april.net.
pada semua localhost kita ganti dengan april.net. Itu IP address-nya yaitu 192.168.5.254. Maaf, 254. Ini ya. Lalu 192.168.5.254. Ini ganti dengan www. Setelah itu kita sudah mengatur pada db.april, kemudian Ctrl X, Y, kita masuk pada nano db.april2. Nah, pada localhost kita ganti dengan april2.net. Pada semua localhost ya, kita ganti dengan april2.net. april2.net. Untuk april2.net ini IP address-nya yaitu 192.168.5.10. Ini juga 192.168.5.10. Lalu ini kita hapus. Add kita ganti dengan www. Nah, sudah. Ctrl X, Y, langsung enter. Kemudian kita masuk pada nano db.april3. Nah, pada april3 kita ganti semua localhost dengan april3.net. Ini juga april3.net. Kita hapus april3.net. Untuk april3.net IP-nya yaitu 192.168.5.20 sama 192.168.5.20. Ini kita hapus, lalu untuk add kita ganti dengan www. Sudah, langsung Ctrl X, Y, enter. Kita clear. Selanjutnya kita masuk pada resolve. Untuk melihat name server, resolve nano /etc/resolve.conf. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, name server yang tersedia di sini merupakan name server IP yang ada pada WiFi yang kita gunakan saat ini. Kita beri pagar saja, langsung kita ketikkan name server IP domain pertama 192.168.5.254. Ini juga termasuk IP lokal kita. Langsung kemudian name server yang kedua 192.168.5.10. lalu name server yang terakhir 192.168.5.20.
Ctrl X, Y. Langsung kita lakukan restart. Service pin 9 restart. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba untuk NSLOOKUP april.net. Ini domain pertama kita. Nah, sudah masuk ya IP address-nya tadi 192.168.5.254. Kemudian kita lihat untuk April 2 sudah masuk juga 5.10. April 3 5.20. Kemudian kita coba untuk NSLOOKUP www.april.net. Nah, sudah masuk. April2.net sudah masuk. April 3. Nah, sudah masuk. Kemudian kita coba untuk NSLOOKUP IP address 192.168.5.254. Nah, sudah tertera nama domainnya yaitu april.net. Kemudian 5.10 april2.net dan terakhir 5.20 yaitu april3.net. Kita clear. Setelah kita clear, langsung kita masuk pada cd /etc/apache2. Lalu kita ls. Kita pakai cd site min available. Lalu kita cp default april, cp default april 2, cp default april 3. Langsung kita buka nano april 1. Maaf, nano april maksudnya. Nah, ini langsung kita tambahkan server name yaitu www.april.net. Kemudian server alias april.net. Untuk dokumen rootnya kita juga ganti sesuai direktori yaitu home/april.net. Ini juga kita ganti home/april.net. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita masuk pada nano april 2. Lalu lanjut pada april 2. Server name www.april2.net. Lalu server alias april2.net.
Lalu Ctrl X, Y, kita beralih pada Nano April 3. Server name, server alias kita masukkan april3.net. home/april3.net. home/april3.net. Ctrl X, Y. Nah, lalu ketika selesai semua, langsung kita A2 di site default A2 inside April inside April 2, lalu A2 inside April 3. Selanjutnya kita membuat sebuah direktori untuk April 2, dan April 3. Tapi kita tambahkan dengan .net. Dengan cara mkdir /home/april.net. Nah, seperti ini sintaksnya. Nanti ketika untuk April 2 dan April 3, kita tinggal menambahkan pada April di sini ya. Nah, di sini saya menandakan bahwa saya sudah membuat direktori tersebut. Langsung saja kita ke CD, kita clear terlebih dahulu. Nah, kita masuk cd/home/april.net, kita ls. Nah, kita masuk pada index.html dengan nano index.html. Nah, ini merupakan sebuah sintak yang nantinya akan muncul pada laman web. Terdapat selamat datang di april.net. Ini pada domain pertama, dan nanti akan keluar link domain kedua dan juga ketiga. Dan database ini untuk masuk pada phpMyAdmin. Langsung saja kita Ctrl X. Lalu kita coba buka. Pada CD April 2. Nano, kita lihat dulu. ls nano index.html. Nah, sama ya. Kecuali ini pada April 2, dan di sini ada database April 2 dan juga april.net dan April
3.net. Kita lihat pada April 3. ls nano index.html. Nah, di sini pada April 3 tertulis april3.net. Lalu untuk selanjutnya ada april.net dan juga april2.net. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita cek, kita clear terlebih dahulu cd. Lalu selanjutnya kita cek pada kontrol panel OS. VirtualBox Source Only, kita klik kanan, Properties. Internet Protocol version, kita properties. Nah, di sini ini kita menggunakan IP address yang dalam satu jaringan dengan IP address lokal kita. Default gateway ini merupakan IP address dari Debian, IP lokal kita, dan DNS-nya juga kita menggunakan IP address lokal Debian kita. Oke. Oke, selanjutnya kita cek pada Chrome, kita refresh. Nah, keluar ya. Langsung ini terdapat link web untuk april.net 2 dan juga april.net 3. Nah, ini adalah april.net 2, kita kembali lagi. Lalu kita coba buat ke database, yaitu phpMyAdmin. Kita tunggu. Nah, di sini kita ganti terlebih dahulu. Untuk bahasanya kita pakai bahasa Indonesia. Password kita login sebagai root terlebih dahulu. Ketika masuk, kita di sini kita akan membuat sebuah user. Di mana user tersebut akan masuk. Misal nanti bisa tidak memakai root, melainkan dengan user yang kita buat tadi. Nah, langsung kita masuk pada hak akses. Pada hak akses langsung kita pilih ini.
kita pilih ini, menambahkan pengguna baru. Kita masukkan nama pengguna, April. Kata sandi kita gunakan satu saja, langsung satu. Membuat pengguna. Kita tambahkan lagi. April 2. Password 1. Kita buat pengguna. Dan juga April 3. Password 1. Nah, kita sudah menambahkan 3 user. Selanjutnya kita coba saja. Kita pakai april2.net. Kita masuk ke database. Langsung saja kita coba login dengan nama pengguna April 2, password 1, kirim. Nah, bisa ya kita login dengan menggunakan user yang sudah kita buat tadi, yaitu salah satunya April 2 dan menggunakan password yaitu 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.